Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng gua Dias dan teman gua. Faruk, Wis, singkat banget ya. Kita iya, dari Statistika IPB 2019. Nah, balik lagi nih guys di video podcast jilid 2 dengan tema apa Ruk sekarang Ruk? Bahasan kita Ruk. kalau sekarang mungkin kemarin kan adaptability, tapi kalau teman-teman udah nonton video yang kemarin, adaptability-nya bahasannya terkait menyesuaikan kegiatan gitu ya jadwal. Nah, ini kita sebenarnya agak lanjut nih ya. Kita terkait time management hari ini. Oke, time management. Jadi bagaimana cara kita memanage waktu kita ya atau memanage ya diri kita di 24 jam dalam satu hari, 60 menit dalam satu jam, 60 detik dalam satu menit. Gitu ya, Rok ya? Betul sekali dia. Statistika banget tuh, hitung-hitungan. Jadi gini ya, karena kemarin kan secara garis besarnya mungkin udah kebayang kegiatan kita dan kalau kita masukkan itu ke dalam suatu pengaplikasian nyatanya gitu di kehidupan kita, terkait time management ini pasti erat sekali gitu ya hubungannya dengan deadline. Waduh, Ya, bridgingnya dari time management ke deadline. ya Oke. betul dong. Karena gini ya, percuma kalau kita manage timeline kita serapi apapun, sekompak apapun, tapi ujung-ujungnya nih deadline kita nggak tercapai, nilainya kecil nggak? Ya nggak? Tugasnya nggak diterima nggak? Iya Bisa kan? jadi diterima. Bisa jadi diterima, tapi ada Tapi, pengurangan. masa, Biasanya mas, kayak gitu. ya, on time itu Jadi, lebih baik lah ya di mana-mana juga ya. hmm, Jadi mungkin kita bakal bahas-bahas langsung kali ya, menurut aku sih langsung ke deadline aja. Iya, Karena nggak usah. kemarin udah ya kurang lebih dibahas lah time managementnya gimana. Boleh. Gimana? Kita mungkin bakal sharing-sharing tips aja nih terkait deadline. Oh, dari namanya tuh apa ya? Uh, Mahasiswa nih agaknya lucu gitu ya. Apa tuh? Karena banyak yang menyepelekan deadline ini, padahal dari namanya aja udah serem. Waduh. Lainnya itu ya? Deadline gitu kan, garis kematian kali ya. Ditranslate per kata. Betul. Tapi kan memang salah satu cara kita memahami kan ada yang secara harfiah, ada yang secara istilah dan sebagainya kan. Iya. Nah Boleh. ini mungkin kalau kita artikan secara bahasa gitu kan, dari kata-katanya deadline, garis kematian. Waduh, seharusnya orang tuh mendengar deadline takut gitu dan mempersiapkan diri. Karena kan kalau kita hidup di dunia aja nih, wede, untuk kesejahteraan hidup di akhirat nanti. Kalau kita nggak mempersiapkan dan ternyata udah masuk deadline-nya di mana kita itu mati, ya bakal jadi apa kita di akhirat. Tapi ya kita berbicara hari ini mungkin ke ininya ya, ke ya yang enggak religius, tapi Ya yang karena saya nggak benar-benar religius ya, nggak religius enggak juga banget. sih. Karena kita di sini bahasannya memang pengen ngasih tips walaupun sebenarnya gitu ya yes ya. Mungkin kita berdua juga masih kurang kurang. Ya masih bisa ditingkatkan lah ya. Makanya kita sama-sama belajar lah di sini gitu, bareng kawan-kawan gigi semuanya. Harapannya apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan khususnya buat kita pribadi juga ya supaya bisa diamalkan. Betul banget. Mungkin dari Dias dulu deh, Yes, gimana ya tips dari Dias buat menghadapi deadline ini? Wis, ini kalau lagi benar berarti ya. Konteksnya Ya, ini kalau kita lagi benar. kalau kita lagi benar. Oke. Canda guys. Oke, mungkin ini sempat dimention juga di video yang pertama. Jadi kalau teman-teman belum nonton video yang pertama, boleh klik link di sini. Oh, enggak. Oke. Kunjungi Bisa aja di bisa home saya. ngeditnya kayak gitu bisa. Nggak bisa. Seperti biasa, video kita kan no editing, gitu ya. Iya, iya Natural. nggak ada cut, nggak ada editing, nggak ada natural Ya, banget. natural. Ini kayak kemana sih sebenarnya? Kalau gue bagaimana ini salah satu upaya gue menanggapi dengan serius tugas atau kerjaan atau schedule jadwal dan deadline itu adalah dengan memplanningnya, merencanakannya Ruk gitu. Jadi kayak gue bikin plan nih terkait deadline atau tugas-tugas gue itu.
dibikin apa ya? Mungkin hariannya itu ada to-do list kayak apa aja sih yang harus gue kerjain di hari ini, apa aja sih jadwal gue hari ini. Nah itu biasanya gue buat harian pagi-pagi biasanya gitu. Gue tulis di WhatsApp grup yang isinya diri gue sendiri gitu ya. Ditulis itu hari ini ngapain Ada lah gitu. ya, kita pasti Iya punya pasti kayaknya ya. punya, pasti punya dong. Ya Punya terus dong. terus bisa juga dijadwalin di Google Calendar gitu. Gitu. Kalau lu gimana Ruk? Itu kan nomor 1 ya. Kita Nah, ya minimal 5 lah. Itu 1. Nomor 2 gimana Ruk? oke, kalau dari aku sih ya bagus tuh tadi nulis to-do list dan juga mungkin dimasukin ke toolsnya ya. Tapi menurut aku juga selain kita bikin to-do list, ada lebih dari sekedar itu gitu. Tapi kita mengetahui juga prioritas dari setiap kegiatan kita gitu. Jadi kan karena kalau kita bikin to-do list nih, misal ada kayak ada ujian, ada nonton Netflix, ya kan? Hmm. Kan itu kalau dari segi prioritas agak beda tuh. Nah, ini juga menurut aku yang harus kita jadwalin. Jadi kita harus bisa yang kedua nih menjadwalkan prioritas kita. Kalau toolsnya yang biasanya dipakai sih Eisenhower Matrix itu ya, yang ada 4 diagram, ada yang penting dan mendesak, terus juga penting tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Itu sih mungkin harus diperhatikan. Nah tapi kalau dari poin 1 dan 2 nih, kan kayaknya agak ribet ya. Kayak bikin to-do list, terus juga pakai tools kayak misalnya Google Calendar, terus bikin Eisenhower Matrix. Menurut aku ini bisa dipakai, tapi ada catatannya. Catatannya itu jangan sampai ini tuh bikin kita berat gitu loh buat ngerjainnya. Karena kan dengan kita bikin to-do list, kita bikin Eisenhower, terus kita bikin di Google Calendar, itu kan seharusnya membantu kita ya, bukan memberatkan kita. Jadi jangan sampai tools-tools itu memberatkan kita. Ya, jadi balik lagi gimana enaknya kita gitu ya Hmm. menyesuaikan dengan kebutuhan sama ya enaknya tuh kita pakai yang mana gitu gitu kan. Mungkin beda-beda. Gue udah biasa mungkin di Google Calendar kayak nanda-nandain itu help me a lot gitu. Mungkin orang lain ada yang pakai apa sih biasanya? Slack ya, ada pakai Slack, ada yang Ya, pakai ada yang pakai Slack, ada yang pakai apa dulu bilangnya dari TT itu, lupa lupa. Twitter. Bukan. Dari Kirain Twitter. itu juga. Jangan Oke bahas lah, Twitter, Nay. banyak lah ya toolsnya yang bisa dipakai. Tapi tadi Eisenhower itu berarti gimana tuh? Yang harus diprioritasin tuh yang tidak penting dan tidak mendesak atau gimana? Wah, jangan dong. Waduh, Pasti yang diprioritasin tuh yang penting dan mendesak dulu. oke. Terus orang biasanya pertimbangan nih kedua ini nih, ada yang mendesak tapi kurang penting, sama ada yang penting tapi kurang mendesak. Kalau kita ngelihat dari waktunya, pastinya seharusnya diprioritaskan yang mendesaknya dulu gitu ya. Hmm, Tapi mungkin kurang penting, kayak misalnya nih kan kita lagi rapat nih, kebelet pipis, mendesak nggak itu? mendesak. Tapi kalau dilihat kepentingannya kurang ya. Tapi kan bisa berbahaya tuh kalau nggak dikerjakan tuh. Bisa Hmm. bleber kan. Aduh. Tapi Makanya penting. ya, Gue tapi bilang penting ya, penting, penting. penting. Nah, begitu. Tapi Berarti penting dan makanya itu mendesak. dia, kadang penting dan nggak penting kan kita yang tahu ya. Hmm. Cuman kalau dari segi manajemen waktu, mungkin yang bisa diprioritaskan setelah penting dan mendesak adalah yang mendesak, walaupun misalnya kurang penting. Tapi itu balik lagi sih ke preferensi masing-masing. Setelah itu baru tuh yang penting tapi kurang mendesak. Misalnya deadline-nya masih minggu lagi, berarti kan masih bisa dikerjain. Berarti balik lagi ke planning tadi penting juga planning. Hmm. Nah ini nyambung juga sama poin ketiga yang mau gue sampaikan yaitu fokus sama kegiatan yang sedang kita lakuin sekarang atau jangan multitasking. Karena tadi ya kayak mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lo bilang kayak sebenarnya tuh nggak penting dan nggak mendesak. Di sisi lain kita lagi mengerjakan sesuatu yang penting dan mendesak. Contohnya ngerjain tugas atau belajar gitu. Tiba-tiba ada, wah jadwal sepak bola nih. Jadi kayak satu laptop kerjaan tugas, satunya lagi nonton bola gitu. Multitasking jadinya. Nah itu menurut gua sebenarnya salah satu tips yang baik itu ya menghindari multitasking gitu. Fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan, apalagi deadlines gitu ya. Itu atau enggak ya kayak misalkan jauhi hal-hal yang bisa membuat kita
apa ya, terganggu fokusnya, kayak misalkan HP, medsos, notif, kayak tiba-tiba triting notif, aduh Nah, iya ya, lihat lagi, kadang-kadang gatel gitu kan kadang kalau gatel. ada suara-suara dari HP. Tapi gini nih, jadi pengen nanya nih ya, karena Ya. tadi ini ya ngasih tips terkait fokus. Generasi gigi penting gak tuh? Kelas generasi gigi nih yang dari jam 5 sampai jam 8. Penting, Penting penting, dong. penting. Terus ini KKN, sosialisasi KKN kemarin. Penting gak tuh? Penting, tapi gimana ya? Sebenarnya itu kan ada recordnya, jadi bisa nonton record atau bisa nanya-nanya kayak gitu. Generasi gigi juga kan ada record. Tapi nggak tahu deh, belum di share deh. Aku belum dapet. Oh, okay. Tapi sejauh ini gue selalu mengikuti generasi gigi loh, dengan Ya, betul. serius loh. Murid teladan ya kita ya. Iya, insya Allah. Enggak sih, tapi ya insya Allah lah ya. Oke. Yang 4 no, nomor 4 tadi udah. Oke, nomor 4 setelah fokus mungkin kalau dari aku ya nomor 4-nya itu ya kita harus bisa jadi disiplin gitu. Karena kan kita udah bikin to-do list, udah ada planning, udah nentuin fokus. Nah itu semuanya percuma kalau ujung-ujungnya kita nggak disiplin. Kalau ujung-ujungnya kita nggak ngerjain itu. Jadi cuma ditulis doang tuh, nggak dikerjakan. Nah itu sih menurut aku setelah kita bikin perencanaan, terus kita juga udah meluangkan waktu untuk fokus dan tidak multitasking, itu yang harus diperhatikan adalah kita disiplin. Jadi jangan sampai apa yang udah direncanakan ya gagal. Kan karena gagal merencanakan memang merencanakan kegagalan gitu kan. Tapi sebaik-baiknya rencana adalah yang dilaksanakan. Jadi kayak harus punya motivasi buat menyelesaikan apa yang kita mulai gitu ya. Betul sekali. Dan kita juga harus mungkin punya tujuan lah ya. Karena kan kita drive-nya masing-masing orang beda nih. Ada yang ikut kegiatan ini karena drive-nya pengen A, ada yang pengen ikut kegiatan ini karena pengen B. Nah itu masing-masing dari kita tahu lah ada tujuannya dan motivasinya masing-masing. Oke, siap-siap. Nah, kalau gue sih yang kelima ya, karena kita minimal 5, oke, gue nyampe nomor 5 itu mungkin, tadi kan kayaknya kayak ini banget ya, kita harus bikin ini, bikin itu, kita harus disiplin, terus kita harus fokus, kayak sebenarnya kayak, kok gitu banget sih, harus gitu banget apa gitu. Sebenarnya enggak juga ya, nomor 5 ini gue mau nyampein kayak, ya kita harus tahu juga batasan diri kita, bukan batasan ya, mungkin kayak tahu kemampuan diri kita. Kan yang tahu tentang diri kita, yang paling tahu tentang diri kita ya diri kita sendiri gitu. Makanya tadi gue bilang kayak tools ya relatif, opsional, kayak mungkin di gue work tapi di orang lain enggak. Sama kayak ini juga nomor 5 ini ya, tahu kemampuan diri kita gitu. Jadi ya work at your own pace aja gitu, gak usah terlalu memaksakan, atau misalnya lu ngelihat orang lain kok mereka bisa ngerjain sesuatu yang bagus terus cepet gitu ya, kok gue nggak bisa ya nggak bisa. Mungkin kalau lu bandingin diri lu sama orang lain ya nggak akan kelar gitu, nggak akan pernah kelar kan ya nggak sih. Kaum yang biasanya suka scroll IG atau LinkedIn terus merasa insecure gitu kan. Iya, jadi kayak semuanya punya lintasannya sendiri gitu ya. Ya nggak sih? Kita Betul. kita punya experience yang beda, kayak punya latar belakang yang beda gitu ya. Nggak usah banding-bandingkan lah. Ya tadi ya work at your own pace aja gitu ya. Nah iya sih. Kalau menurut aku juga dari saran kelima ini, tahu batasan atau kapasitas diri sendiri itu penting banget. Karena dengan itu kita mungkin bisa menjalankannya ya nggak terburu-buru. Jadi kita ngejalaninnya relax, calm gitu kan. Dan kita pun bisa tahu waktu-waktu di mana kita ini nggak sanggup nih. Dan kita bisa minta tolong gitu ke teman kita yang mungkin lebih sanggup. Gue setuju poin tadi ya, apa ya, relax. Maksudnya gini, kayak mungkin ada waktu-waktu kayak 1-2 jam yang emang kita bisa fokus gitu ngerjain sesuatu yang berat. Tapi setelah itu kayak aduh jenuh, bosan, atau kayak udah mulai pusing, ya nggak apa-apa, istirahat dulu aja. Gitu nggak sih, kayak istirahat dulu nanti lanjut lagi gitu di waktu yang Dan ini fokusnya charge gitu. karena beda-beda juga nih ya, kalau kita udah tahu kapasitas kita gitu kan, mungkin sama nih dua orang ini sama mengerjakan
punya dikasih tugas dan waktunya sama, tapi ada beda penyikapan gitu, yang ujungnya nanti bakal ke mental health lagi yang kemarin udah kita bahas gitu kan. Yang satu mungkin ngerjainnya kayak, wah ini gue harus gimana-gimana gitu kan. Pokoknya langsung kerjain dan harus perfect dan sebagainya. Ada satu lagi yang udah tahu kapasitasnya gitu kan. Menjadwalkan dengan inilah, dengan pace-nya sendiri. Kayak misalnya kan ada mungkin orang ngedeadline di waktu 1 jam, ada yang stres, ada yang enggak kan, ada yang biasa aja. Karena mungkin dia udah berpengalaman gitu ya. Ya Tugas betul sekali. kayak udah feeling gitu. Tugas ini kayaknya Udah bisa. feeling udah kayak 1 jam. Kayaknya bisa Cuma 1 hari. Gak usah deh. cuma 20 menit ya. Enggak, Enggak. terdengar seperti seorang yang berpengalaman sekali tadi ya. Waduh. Sounds gitu ya. Udah mungkin itu aja yang bisa kita share hari ini mungkin ya Ruk ya. Karena Sebenarnya kalau boleh lebih ada lagi. Oh, ada lagi. Ada. Apa tuh? Kadang untuk apa ya? No edit ya guys, no edit. No edit. Ini tips ke-6 dari aku gitu ya. Untuk bisa menyesuaikan dengan deadline adalah memahami peraturan. Kadang ini terutama kalau kita ini ya, deadline itu terkait tugas di sekolahan lah atau di kampus. Kenapa tuh? Kadang kita ya dengan memahami peraturan itu kita jadi lebih paham lah, kayak ternyata sebenarnya bisa kayak gini loh, bisa kayak gitu loh. Gimana nih bisa kayak gini? Biasanya ada banyak jalan tuh kalau kita udah paham nih peraturannya dan ketemu celah-celahnya gitu. Celah-celahnya. Kayaknya ini sesuatu yang nggak baik. Enggak juga, baik juga sebenarnya. Baik juga sebenarnya. Ya, cuman ya tergantung pada penafsiran masing-masing. Oke. Mungkin itulah sharing dari seseorang yang berpengalaman. Oke, mungkin gimana kita tutup saja untuk hari ini atau gimana? Kayaknya udah cukup lah ya, melihat waktunya juga udah 4:51 nih, dikit lagi masuk kelas. Wih, langsung aja kita mau gigih dulu ya guys. Dadah guys, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Like and subscribe. Mantap.